menjelaskan tentang teori Taut. Teori Taut adalah teori yang dikembangkan untuk memberikan pemahaman logistik tentang penerimaan teknologi dengan mengintegrasikan konstruk utama dari berbagai teori penerimaan teknologi sebelumnya. Taut berfokus pada konteks organisasi dan menjelaskan bahwa penggunaan teknologi ditentukan oleh niat perilaku yang dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, ekspektasi upaya, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pengalaman, dan kesukarelaan penggunaan, memoderasi hubungan antara konstruk-konstruk ini. UTAUT 2 adalah perluasan dari UTAUT yang dikembangkan untuk menjelaskan penerimaan teknologi dalam konteks konsumen. Model ini menambahkan 3 konstruk baru ke UTAUT, yaitu motivasi hedonis, nilai harga, dan kebiasaan, serta memodifikasi beberapa hubungan antar konstruk. UTAUT 2 bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami perilaku penggunaan teknologi, terutama di kalangan konsumen. Aplikasi UTAUT dan UTAUT 2 telah diterapkan dalam berbagai konteks dan sektor, termasuk e-commerce, teknologi digital atau big data, AI, cloud computing, robotika. Yang kedua, sistem kesehatan. Yang ketiga, e-government. Yang keempat, mobil internet. Yang kelima, sistem perusahaan. Yang keenam, mobil banking. Modal-modal ini membantu peneliti dan praktisi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi, memprediksi tingkat adopsi, dan merancang strategi implementasi yang efektif. Keterbatasan AUTUT dan AUTUT 2. Meskipun AUTUT dan AUTUT memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman penerimaan teknologi, kedua modal ini juga memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya 1. AUTUT dikritik karena tidak mampunya menjelaskan niat perilaku dan dalam berbagai latar. Yang kedua, validitas eksternal AUTUT yang terbatas, motivasi peneliti yang lebih lanjut, dan memperluas modal dengan menambahkan determinan perilaku tambahan. Yang ketiga, beberapa faktor utama seperti efikasi diri terhadap komputer masih kurang teliti. Yang keempat, AUTUT 2 menggunakan skala yang dilaporkan sendiri untuk mengukur niat dalam menggunakan, yang dapat membahayakan akurasi dan validasi kesimpulan peneliti. Yang kelima, kedua modal dapat menghadapi ancaman Williams metode utama. AUTUT mengintegrasikan 8 teori atau modal sebelumnya dan terdiri dari 4 konstruk utama. 1. Performance. Sejauh mana individu percaya bahwa menggunakan sistem akan membantunya mencapai keuntungan
dalam kinerja kerja. Yang kedua, effort, kemudahan penggunaan sistem teknologi. Yang ketiga, sistem influencer, pengaruh sosial atau pendapatan orang lain terhadap keputusan penggunaan teknologi. 4. Facilitating condition, persepsi akan ketersediaan infrastruktur yang mendukung penggunaan sistem. Pengembangan menjadi UTAUT 2. UTAUT 2 dikembangkan untuk konteks konsumen, bukan organisasi saja, dengan menambahkan 3 variabel baru. 5. Hedonic motivation, tingkat kesenangan atau kenikmatan yang dirasakan saat menggunakan teknologi, misalnya antarmuka, menarik, dan fitur menyenangkan. 6. Price value, evaluasi manfaat yang didapat dibandingkan dengan biaya atau pengorbanan, seperti biaya layanan internet dan waktu. 7. Habit, tingkat kebiasaan atau otomatisasi dalam menggunakan teknologi. Bila sudah terbiasa, maka pengguna tidak terlalu memikirkan alasan penggunaannya. Niat untuk menggunakan teknologi. Behavioral intention, dipengaruhi oleh semua variabel di atas, secara tidak langsung memengaruhi penggunaan aktual. Relevansi UTAUT 2 dalam konteks mobil banking syariah. UTAUT 2 menjadi kerangka teori yang sangat relevan untuk menganalisis perilaku konsumen terhadap layanan mobil banking syariah. Karena 1. Mobile banking adalah layanan teknologi berbasis konsumen yang melibatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan. 2. Aspek religiusitas dan kepercayaan sering ditambahkan sebagai ekstensi UTAUT 2 dalam konteks syariah. 3. Mobile banking syariah melibatkan pengambilan keputusan berbasis nilai, sehingga konstruk seperti HM, PV, dan HT menjadi sangat penting.
Nama saya Sofana Kiki, saya dari kelas E, NIM 24142037. Saya akan membacakan materi ini. 6. Amalia dan Hidayah 2018. Fokus terus sebagai mediator antara P dan niat. Temuan terus mediasi hubungan P, behaviorat intention. Relevansi memperkuat posisi terus dalam model adopsi teknologi syariah. 7. Dari et al. 2021. Fokus pengaruh pandemi terhadap perilaku pengguna. Mobile banking syariah. Temuan E dan HAM meningkatkan penting karena pengguna baru terpaksa beradaptasi metode. Survei selama pandemi 350 responden. Implikasi pandemi mengubah persepsi kenyamanan dan hiburan dalam penggunaan aplikasi. 8. Latifah dan Ramadan 2020. Fokus integrasi nilai keislaman ke dalam UT2. Temuan nilai keislaman memperkuat pengaruh S1 melihat penggunaan. Kontribusi membawa nilai-nilai spiritual ke dalam model perilaku teknologi. 9. Yusuf NI 2022. Fokus determinan penggunaan rutin mobile banking syariah. Temuan kandidat PSP paling dominan dalam mempertahankan pengguna berulang berpolusi 500 pengguna aktif. Kesimpulan, mobile banking sudah menjadi bagian dari gaya hidup. 10. Kusma dan Nurdin 2023. Fokus peran gender dalam mengevaluasi pengaruh konstruk usaha UT2. Temuan gender, metodologi hubungan HAM dan niat menggunakan metode. Kelas MGA, aplikasi strategi pemasaran perlu dibedakan untuk pria dan wanita. Saya tutup materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.